Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Jadi pemain bola itu nggak ada masa depannya. Kisah supranatural ini dibuka dengan sebuah pertandingan MU versus warga Wakanda. Ayo passing. Apa lagi? Wow! Yang tentunya pertandingan ini dimenangkan oleh warga Wakanda karena jangankan skor yang bisa ditombok, keadilan aja bisa ditombok di Wakanda. Cuaks. Mafia sepak bola berkeliaran, bos. Di sana Angga rupanya dilatih oleh Sintayong karena kalau Sintayong tentunya Wakanda tak mampu membayarnya, makanya kemarin Diki lalu digantikan oleh mantan Raja Judai. Kala itu pelatihnya memberikan sebuah kesempatan bergabung dengan klub sepak bola yang kekuatannya setara dengan Barcelona. Alhasil Angga pun menawarkan diri untuk ikut seleksinya. Anjas, ada nomornya cuy, gas lah kita WA. Nah, sepulangnya dari latihan, Angga langsung melapor ke emaknya kalau ia memiliki kesempatan bertemu dengan Messi jika lolos seleksi klub sepak bola Rapace FC. Namun mendengar itu berflikerlah kakaknya ke sana, melarang Angga untuk bergabung klub tersebut karena takutnya disuruh nombok kalau mau lolos, sedangkan kondisi keluarga mereka sangat menmiskuenkan setelah ditinggal wasted oleh bapaknya. Di sisi lain, ada teman Angga bernama Subasa bernama Bayu yang kala itu dipaksa oleh bapaknya ikutan seleksi klub kebanggaan bapaknya sewaktu muda, tapi sayangnya si bapak kagak lolos seleksi akibat kipernya pada tahun itu adalah Wakabayashi. Di sana si Bayu yang kagak mau ikutan karena dunianya bukan tentang sepak bola melainkan ingin menjadi pro player e-sport agar bisa dekat dengan ciwi-ciwinya, disuruh jadi tukang gulung kabel pun gak apa-apa asalkan Bayu bisa jadi bagian dari keluarga e-sport, begitulah katanya. Apalagi kata Bayu, ia juga akan kalah saing lawan Angga sehingga bapaknya pun mencari tutorial melenyapkan Angga dari muka bumi tanpa terkena hukuman. Ya, dengan cuan bapak. Nah, di jalan kakak Angga bernama Nana yang tanpa mengatakan maukah kau bermain dengan Nana? Neneng, kamu ambil aja sesuka kamu. Ia pun tiba-tiba diberikan giveaway oleh bapak Bayu berupa beli baju bebas ambil berapa pieces, tapi dengan satu syarat yang begitu membegegegegegegegestekan. Kamu harus bantu saya untuk gagalin rencananya Angga. Beuh, kalau syaratnya gini mah auto digasken. Di sisi lain, emak Angga yang berjualan jasuke, jagung susu Sasuke, datanglah Angga yang membantu maknya berjualan karena ia tahu ketika baru beberapa kilo senti berjalan, aduh. Jagung susu keju. Ini nih, gua yakin dari film baru mulai maknya sakit sampai film mau selesai. Di sana Angga pun menitipkan gerobaknya di rumah Pascol yang masih dalam mode tidak toksiknya. Pak, gerobaknya saya titip dulu ya Pak ya. Yang dimana sesampainya di rumah, penyakit emaknya ini malah disalahkan ke Angga karena udah lulus STM Bijar bukannya tawuran malah main sepak bola. Sehingga daripada jadi beban keluarga, Nana pun merekomendasikan Angga menggantikan peran emaknya berjualan jasuke sementara dirinya memfokuskan diri menjadi ani-ani Papa Bayu. Nah, selain menggantikan jualan jasuke, rupanya Angga disuruh sekalian kerja di ladang jagung Bapak Bayu dengan jam kerja yang tidak masuk akal. Tapi jam kerja kamu dari pagi sampai sore. Buset, dari pagi sampai sore disuruh ngapain aja anjing di ladang jagung? Bikin koko crunch. Koko crunch mah gandum. Di lapangan rupanya latihan untuk masuk klub udah dimulai. BTW wajah pelatihnya kenapa mirip Bapak Erick Thohir ya? Karena nggak sibuk mencangkul membuatnya tak bisa ikutan latihan, sekalian membuatnya menyesal dapat peran MC di film ini. Tapi setelah ingat ending filmnya mantap jiwa, Angga pun terpaksa mengikuti alurnya. Sedangkan pelatihnya pun datang ke rumah Angga untuk mencari tahu kondisinya, yang ternyata lagi menggantikan peran emaknya menjadi builder jagung dan tak kenal lelah meski jalan berkilo-kilometer. Pelatihnya pun rela nyamperin Angga ke ladang jagung untuk menyadarkannya kalau menjadi pemain timnas lebih banyak cuannya ketimbang bekerja jadi builder ya. Semua orang juga tahu bang. Kamu juga harus memperjuangkan mimpi kamu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini, enggak? Karena motivasi dari pelatihnya, Angga pun kini berdoa agar film ini cepat menemukan endingnya. Capek cuy kerja 8 jam, begitulah isi hati Angga. Dan di sana emaknya yang entah sakit apa karena wajahnya kagak ada pucet-pucetnya. Aduh, gua yang sakit anjing. Ia pun cuma bisa mendengarkan doa anaknya tanpa mau membantu anaknya untuk kembali bekerja. Rumus di film Pintu Gerbang emang gini cuy. Orang tua sakit sampai ending film baru sembuh anjing. Nah, keesokan harinya saat si mak menyuruh Angga resign dari kerjaannya, datanglah si Nana yang tak membiarkan adiknya kembali menjadi pemain sepak bola karena katanya, jadi pemain bola itu nggak ada masa depannya. anjas Ronaldo dan Messi bilek.
Rumah lu bisa gue ratain pakai seluruh saldo di rekening anjing. Simak yang kagak ngedengerin bacotan makhluk begundal, Angga pun dibiarkan untuk latihan kembali dengan teman-temannya, termasuk pelatih kesayangannya yaitu si Tai Ayam. Namun kehadiran Angga pun kembali membuat Bayu menjadi ketar-ketir. Gue harus bikin dia nggak bisa ikutan seleksi. Di saat latihan, Angga pun sengaja diincar oleh Bayu sampai membuat kakinya terkena band di bagian saraf-saraf kakinya, sehingga latihan yang baru dimulai 1 menit langsung dihentikan. Angga pemain emas cuy, boleh tuh ikan terbang bikin film tendangan si Angga. Di kebun saat Bapak Bayu mencari keberadaan Angga, datanglah Nana yang memberi kabar kalau posisi Bayu sangat bahaya karena calon striker terbaik besutan Wakanda udah kembali berlatih di lapangan. Oleh karena itu, kedatangannya ingin menambah saldo di ATM-nya dengan meminta bayaran ke Bapak Bayu untuk membuat Angga batal menjadi anggota klub pesaing Barcelona. Bukannya sewa preman buat delete Angga, malah sewa kakaknya. Nah, di siang harinya, Angga yang kakinya udah membaik kini lanjut berjualan jagung susu Sasuke dan dilariskan oleh para bocil ngep-ngep yang lagi istirahat setelah kelar mabar. Tapi beroja gacor 15.000, datanglah tukang pala anggota pemuda Panca Indra yang mengunboxing dagangan Angga. Kalau lo mau selamat, lo berhenti main bola. Ya elah bang, jangan bilang bola lah. Kan ntar ketahuan ada yang gak seneng. Dan untuk penutupannya, 1 pukulan, 1 batu ginjal bergeser. Malam harinya Angga pun pulang dengan wajah habis kena baku hantam sampai membuat emak dan kakaknya bagong. Apalagi setelah bagong, kakaknya kembali berbacot ria akibat memiliki adik yang punya cita-cita mengalahkan Messi, membuat gerobak warisan leluhurnya harus terunboxing, padahal itu satu-satunya usaha yang udah diciptakan oleh kakek dari kakek-kakek sejak Belanda melakukan COD rempah-rempah di negeri Wakanda. Nah, karena perbacotan ini, kepala maknya lagi-lagi kena sariawan di bagian otak kecil, dimana saat dicek rumah sakit, ternyata maknya udah terkena stroke level newbie, yang mengharuskan maknya dirawat di rumah sakit. Apalah, kemarin pusing, sekarang stroke, pantesan aja Bapak Angga meninggal. Kagak betah punya istri penyakitan anjing. Sekarang kamu harus cari pinjaman buat biaya perawatannya ibu. Aku bingung. Kita pinjam sama Abang Marconi. Karena dipaksa nyari uang buat bayar rumah sakit, Angga pun terpaksa datang ke rumah Bapak Bayu akibat cuma ia satu-satunya yang memiliki kekayaan setara dengan suami Sandra Dewi. Dimana ketika pintu itu dibuka, Begundal Bayu pun merekomendasikan bapaknya untuk memberikan pinjaman uang asal ada syaratnya. Alhasil demi mewujudkan cita-cita anaknya lolos seleksi, Bapak Bayu pun tertumben banget memberikan persyaratan yang cukup ngotak. Kamu cukup kerja di kebun saya sampai semua hutang kamu dilunas. Tumben, biasanya syaratnya kamu gak boleh main bola lagi anjas. Udah kayak Madun yang dilarang bapaknya cuy. Dan mendengar itu daripada emaknya Wasted, Angga pun menyetujuinya sehingga uang 10 juta pun langsung cair. Enggak, ini uangnya. Saya permisi pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Beginilah guys, jika kalian punya uang, kalian bisa mengontrol kisah hidup kalian cuy. Dengan menggunakan uang itu, akhirnya si Mak bisa sadar dari mati surinya tanpa cangkem yang harus kena pelanggaran akibat berkata kasar. Karena meski udah dijatuhkan penyakit stroke ringan, ternyata Mak Angga masih bisa berbicara. Tapi kesembuhannya bukan sebuah kesenangan baginya saat si Mak tahu anaknya meminjam uang ke Bapak Bayu dengan merelakan masa depannya yang harus menjelma menjadi builder kebun. Ya elah, makanya jangan sakit-sakitan bu. Nah, kini kerjaan Angga pun kembali ke setelan pabriknya tanpa diiringi backsound "Mari Kita Bekerja". Karena beroja memotong rumput, tiba-tiba muncullah sebuah keajaiban berupa bola yang tiba-tiba berflicker ke arah Angga. Tapi saat percaya, ternyata gue benar-benar harus jadi pemain sepak bola. Lah gua nih. Datanglah Bayu, karena ternyata bola itu berasal darinya setelah berhasil belajar tendangan si Bayu. Malam harinya merasa maknya bersalah karena udah menghancurkan cita-cita anaknya. Kini ia pun mengeluarkan pusaka legendaris dari zaman Thor lahir di Bekasi, di mana dengan pusaka tersebut ia pun menyuruh Angga menjualnya agar bisa mengembalikan uang Bapak Bayu supaya Angga bisa main bola lagi. Jual buat biaya pengobatan ibu. Ini perhiasannya, kamu simpan baik-baik. Kemudian besoknya dengan berbekal cuan 15 juta, 10 juta pakai bayar utang, 5 juta pakai beli sepatu bola hasil lelangan Madun, Angga pun datang ke rumah Bapak Bayu dan membayar hutangnya. Bahkan beruntungnya Angga karena di sana ada 2 orang saksi yang baru aja mau mengajak Bapak Bayu mabar, sehingga dengan adanya para minion di sana, Bapak Bayu pun tak bisa mengancam Angga lebih dalam lagi. Ini kalau di film azab mau ada orang mau kagak ngancam is number one, bodo amat dikatain begundal.
Sepulangnya dari bayar hutang, kini Angga kembali latihan bersama Bapak Erik suatu muda dengan kesempatan latihan sisa 1 minggu doang. Untuk latihan hari ini udah cukup ya? Lah, baru mulai udah selesai. Pulangnya dari latihan karena kebetulan rental lapangannya udah habis, sepatu Angga pun tiba-tiba dilahap oleh kakaknya yang padahal baru aja dibeli seharga 5 juta dari toko Madun Affiliate. Lagian bang, sepatu lu segede apa sih sampai kagak muat masuk ruang tamu? Nah, keesokan harinya saat akan mengikuti Liga AFF, Angga pun terbagongkan ria melihat sepatunya udah ludes dicuri manusia random. Dan saat ditelusuri lebih dalam lagi, buset dah, sepatunya pun udah jadi sepatu bakar, dimana dari dalam keluarlah kakaknya yang dengan jujur mengatakan kalau ia pelakunya karena tak mau melihat adiknya lebih sukses ketimbang dirinya yang cuma jadi ani-ani Bapak Bayu. Karena kejadian ini, Angga pun langsung ke lapangan mengadu kalau sepatunya hilang, tapi sayangnya si pelatih kagak memberikan sepatu baru, melainkan mengundurkan jadwal pertandingannya. Hitung-hitung bisa memberikan waktu untuk Angga agar bisa beli sepatu baru. Bener-bener anak emas anjing si Angga. Sepulangnya dari sana, kini Angga bersemangat berjualan Jasuke agar bisa beli sepatu. Kebetulan tadi buka IG ada sepatu Messi dilelang. Jasuke-nya, Dek. Buset, jualan Jasuke sampai masuk rumah orang. Namun meskipun udah gacor jualan Jasuke, malam harinya uang itu pun udah diincar oleh Nana dari kejauhan, lumayan pakai beli skin legend Nana. Karena saat Angga tertidur pulas, Nana pun diam-diam melakukan gerbek kamar Angga, cek. Ini dia yang aku cari. Tapi setelah dapat cuan, si Mak tiba-tiba bangun setelah bermimpi dinikahi oleh kakek Nolan, sampai membuat Angga juga ikutan terbangun meskipun uangnya udah ludes dibawa kabur oleh kakaknya. Ya elah bang, lawan woman aja masa kagak bisa? Daripada baku hantam dengan saudara sendiri, Angga pun lebih memilih GB pala. Siapa tahu ada sepatu tiba-tiba muncul dari langit menggunakan spell Arrival, namun sayangnya enggak karena ini bukan film Harry Potter. Dimana keesokan harinya Angga pun datang ke lapangan untuk resign menjadi pemain sepak bola karena tak memiliki sepatu. Buset dah, cuman kagak bisa beli sepatu aja loh nih film tercipta. Dan mau tak mau mereka pun meninggalkan Angga meskipun tahu ketika mereka OTW lapangan udah pasti kalah akibat tak memiliki striker yang kekuatannya setara dengan Messi. Kemudian saat Angga pulang, ia pun berhasil menunda kewastetan seorang kakek-kakek. Pak! Namun rupanya di balik permulungan si kakek, ia memiliki sepatu seorang legenda meskipun banyak dakinya. Kebetulan legendanya pensiun akibat sepatunya menginjak sapi. Hasil sebagai rasa terima kasih, Angga pun diwariskan sepatu itu. Anjas, kapan lagi kan kasih sepatu terus pas? Dan dengan mengandalkan sepatu bekas sapi ini, Angga pun akhirnya bisa menyusul timnya untuk tanding. Abang mau masuk dulu, mau memberitahu penambahan peserta lagi. Lah, ngapain info? Emang boleh main sepak bola pakai 10 orang? Nah, saat pertandingan dimulai, ternyata ada sosok mencengangkan yaitu bapak ini. Buset dah, udah pensiun jadi dokter kematian, sekarang malah buka usaha rental lapangan bola. Kala itu Angga pun berhasil mencetak gol karena ya musuhnya seorang NPC kagak guna yang kalau di GTA biasanya dibasoka oleh player PS2. Dimana dengan Angga memberikan 2 gol untuk timnya membuat dokter kematian bangga melihat aksi Angga. Meskipun saat mengikuti seleksi sepatunya harus terpental karena tiba-tiba membesar. Coba kamu pakai nih. Anjing, lemes banget bang. Lu beneran minat main bola apa kagak sih? Nah, saat giliran Angga, kipernya AFK dong. Selesainya seleksi tersebut, kini dokter kematian memberikan hasil seleksinya yang salah satunya adalah Angga. Oh, udah pasti. Dia MC-nya, bos. Angga Irawan! Nggak usah sok-sokan kaget, bang. Ya elah, elu doang yang dari tadinya tak gol. Ya kali kagak lolos. Kemudian sepulangnya dari sana, Sima pun auto bagong melihat skin baru anaknya yang ternyata tadi bilang niatan jadi penonton, pulang-pulang malah jadi member. Terlebih lagi selain lolos jadi member, Angga juga memberikan gaji kontrak pertamanya untuk emaknya. Hitung-hitung bisa nyari duda spe. Halo deh, biar aman gitu guys. Aman dari pengakikan. Cuaks. Di sisi lain, Nana yang kelar shopping-shopping, datanglah Bayu dan bapaknya untuk meminta kembali uang yang selama ini diberikan. Tapi saat mengajak Nana adu tarik tambang, Nggak mau, lepasin!
Si Bayu pun udah OTW ngeyatim akibat bapaknya tiba-tiba memegang dadanya padahal beliau laki-laki yang saat dibawa ke rumah sakit surprise. Maaf Mas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak saya nggak mungkin meninggal, Dok. Ciah, beneran ngeyatim piatu dong. Nah, 1 tahun kemudian akhirnya gaji Angga udah terbit yang bayarannya setara dengan pelatih Belanda yang baru aja direkrut. Anjas, pengidola Messi. Anjas, di kanannya Ronaldo. Jangan-jangan dokter kematian bapaknya Sergio Ramos. Ketika mendapatkan gaji, Sianga pun tak lupa untuk berbagi 1 RT meskipun hanya 1 kotak nasi doang. Bahkan mantan pelatihnya juga diberikan bonus oleh Angga agar ia bisa terbang ke Korea Selatan untuk menjadi pelatih di sana karena di negara beliau kurang diperhatikan kepintarannya. Kayak pelatih siapa Tuts? Udah bagus-bagus di sini malah Diki. Di sisi lain, Nana yang udah diusir dari kontrakannya, ia pun ingin balik lagi ke rumah, tapi sayangnya tiba-tiba diberikan semprotan ultiodora oleh pemain yang baru belajar. Tapi untung dengan Nana yang memiliki 2 nyawa, ia pun bisa sampai ke rumah dengan cara ngesot. Namun karena efek petirnya permanen, meskipun memiliki 2 nyawa, cadangan nyawanya pun juga harus terkena efek petir yang membuatnya seketika wasted. Dan film ini pun ditutup dengan Angga yang sekarang hidup bahagia bersama emaknya doang. Karena si Begunal di film ini udah Diki, serta konon katanya emak Angga menikah dengan pelatih Angga. Wah, ending macam apa itu?